Berawal saya dari pedagang kaki lima, gerobakan, fried chicken, terus berkembang jadi Japanese food restaurant atau masakan Jepang. Nah sekarang pengembangan lagi ke kafe. Nah, jadi kan usahanya jadi bisa lebih sukses lagi, membuat hidup kita jadi lebih indah ya. Iya. Selamanya hidup ini indah, tetapi jangan kau pernah menyerah demi masa depan yang tak bicara perlahan-lahan untuk hidup lebih indah. Mas Narko memang wong Jowo, gayanya terlihat deso, keliling negeri hingga pelosok, mendapatkan ilmu untuk hari esok. Lewati banyak ragam cerita, seringnya menjadi sebuah canda, tapi ternyata Misi Mas. Ya silakan Nuwun Pak. loh ini. Monggo, silakan. Ini tuh ceritanya ini saya ini punya hasrat, Iya gimana? punya kerinduan itu makan di tempat restoran-restoran gede itu loh. Ah, tapi yo situasi dan kondisi tidak memungkinkan ini kayaknya ya beli ayam aja. Boleh satu. Pak ini. Ya maklum lah, jajannya Mas Narko kan sedikit. Lah habis di kampung nih, apa-apa ini biasanya murah, J. Gimana? Ramai penjualan? Pak, sebentar Pak. Ngobrol sebentar boleh? Oh iya, boleh. Kata Masnya itu kok Bapak katanya punya restoran Jepang. Oh iya, betul. Wah, caca kalau gitu aku lagi pengen makan masakan Jepang ya padahal. Bapak mau punya restoran kemana beli ayam di pinggir jalan kemana? Ini juga milik saya juga. Eh? Milik saya juga. Lu kok milih? Waduh, jadi malu ini. Mas Narko pikir ini Pak Nur ini sama-sama pembeli, wah malah ternyata yang punya. Sik, Bapak punya restoran Jepang dulu awalnya jualan ayam ini pinggir pakai gerobakan Iya, kaki lima gitu. betul. Wah, Kalau gitu gerobakan, jualan pakai gerobakan seperti ini. Nah, ini kesini mau ngontrol-ngontrol gitu ceritanya. Kontrol ceritanya. Oh, tiap hari keliling gitu? Iya. Wah cocok aku itu. Kenalan dulu, Pak. Oh iya. Maaf, saya Narko. Oh iya, saya Pak Nur. Pak Nur. Iya. Oh, Pak Nur, sang penjual ayam kaki lima dan pemilik restoran Jepang. Tapi restoran Jepangnya itu ngomong-ngomong itu di sebelah mana, Pak? Ayo, kalau mau silakan. Saya anterin ke Yokohama. Dekat dari sini? Oh, dekat. Ke situ boleh. Boleh saya ikut sana, ya? Ya, monggo silakan nanti kita nyobain. Catat Bapak dulu ya. Ya, silakan. Pak Nur, pria kelahiran Kebumen yang lengkapnya bernama Nur Kapandi ini menghabiskan masa kecilnya dengan penuh perjuangan hidup. Hanya bermodalkan ijazah SMEA, memilih hijrah ke Jakarta untuk menjadi pengusaha. Wah, ini mana tuh Pak ini tempatnya? Oh iya, silakan. Masuk sini. Silakan. Isi loh Pak. Loh, ini sudah rame tuh ini. Wah, inilah. Ini habis pada makan apa ini tadi ini? Hah? Crab roll. Crab roll. Itu Udang gulung. Udang digulung-gulung gitu jadi makan. Kepiting. Kepiting. Kepiting ya. Ini ya sampai habis ini enggak ada. Tulang-tulang juga habis itu, Bu. Iya. Walah. Jadi ini saking enak ya. Wah, kalau gitu aku harus nyoba ini kayaknya. Tak coba lah kalau gitu, Pak. Monggo silakan. Berawal dari kaki lima dengan hanya menjual ayam goreng, kini menu lain juga bisa menjadi pilihan para pelanggan. Wah, mana tuh, Pak? Oh, ini. Wah, ini ayam yang tadi tak makan di gerobak-gerobak itu. Yang di kaki lima tadi. Ini selain ayam ada apa lagi nih, Pak kok? Oh, ada Banyak Torino Teba. Torino Teba ada. Danau Toba kok itu masak itu loh. Ada aja. Ini masakan apa tuh Pak sebenarnya ini? Masakan Jepang. Masakan Jepang. Iya. Loh, jadi Bapak itu selain jualan ayam sekarang Ya, ada jualan masakan Jepang juga. wah, kok pinter banget masakan Jepang juga tuh. Kayak gini ini Pak, masakan Iya. Jepangnya ini. Iya, betul ya. Oh, ini namanya apa aja ini Pak? Kalau ini ada crab roll, Oh, ada crab roll. yokado. Boleh nyoba Pak. Aku Oh, belum boleh. pernah makan makanan Jepang. Monggo silakan. Boleh Mbak.
Wah, ini yang Mas Narko suka. Nah, pilihannya akeh tenan loh. Ini kalau makan makanan Jepang itu cuma makan gini aja digadoin atau Oh, pakai sumpit. oh pakai sumpit, pakai nasi juga Iya, biasanya. betul. Oh, kalau nasi saya sudah makan tadi kalau ada apa? Yakiniku juga ada. Yakiniku teriyaki ada. Niku punya siapa tuh, Pak? Ya, yakiniku. Oh, ini sayur gitu, Pak. Ya, beef yakiniku. Beef itu Beef. Daging sapi. Oh, daging sapi Iya, ya. daging sapi. Boleh Mbak nyoba. Daging sapi Ya. sama itu sebelah Ini sana. beef teriyaki. Daging sapi juga. Oh, ada yaki-yaki gitu Iya. lah baunya semua ya. Nah, boleh lah. Chicken teriyaki juga. Nah. Chicken yakiniku juga. Wah, boleh tak coba ya, Pak ya, Monggo, Pak. monggo silakan. Wah, mantep. Aromanya ini loh, Pak. Maknyos. Nah, cobain dulu ya, Pak ya. Oh ya, silakan, Wah, silakan. ini malam mana yang mau dicoba nih? Wah, ini yang panjang-panjang. Ini apa namanya tadi, Pak? Oh, itu ebi fry. Bubura. Wah, isinya ternyata enak ya, Pak. Iya, udang. Isinya apa ini, Pak? Udang gitu. Udang. Udang. Wah, ya enak seger ini. Udang segar ya. Kalau ini, Kalau itu yokado. oh kayak ada tas buntelan gitu. Itu Yokado. dalamnya telur puyuh. Ini ada telur puyuhnya Iya, di dalam. ada telur puyuhnya. Kok bisa? Wah iya, telur puyuh lah. Iya, betul, Kok iya. bisa masuk ke telur puyuh sampai ke dalam? Namanya masakan Jepang memang kecil-kecil gitu ya, Pak ya. Iya. Oh, Bapak ini ceritanya kok. Dulu ini nama ayamnya tadi apa? Yoko fried chicken. Yoko fried chicken, terus ini Jepangnya Yoko bento. Yoko Bento. Yoko itu siapa, Pak? Anak Bapak namanya Yoko gitu, Pak? Bukan. Memang pada saat itu saya tahun 94 membuat nama itu kebetulan pas lagi ada rame-ramenya film Yoko, film anak-anak. waktu Film itu. Yoko. Oh, yang film-film Film surat-surat itu. Betul ya. Oh, ada yang namanya Yoko lagi ngetren. Betul Terus, ya. Bapak Akhirnya jualan? saya pakai nama Yoko. Dari situ sejarah Bapak jualan ayam itu Iya. dimulai. gitu. Betul. Walah, lah jadi Pak Nur ini pilih nama Yoko ini karena pada saat itu sedang tren film-film silat Yoko itu toh. Oh, alasannya sih biar mudah diingat. Terlebih kan anak-anak. Nah, lihat saja anak-anak ini. Mereka senang banget toh merayakan ulang tahun di Yoko Bento sini. Untuk semuanya kok ya enak, Pak. Iya. Ternyata masalah Jepang itu ya cocok dengan lidah orang-orang desa kayak saya ini. Kok Iya, kok pasti. milih masakannya kok dari ayam, jualan ayam kok jadi jualan masakan Jepang itu apa juga susah tuh, Pak? Itu milihnya kenapa tuh, Pak? Milih masakan Jepang. Ya karena saya selama ini udah berpengalaman di restoran Jepang. Oh, jadi sebelum Bapak buka jualan ayam sama Jepang ini Bapak pernah bekerja? Saya udah belasan tahun kerja di restoran. Jadi dari situ Bapak bisa memetik pelajaran, Betul. jadi bisa bikin nyoba-nyoba sendiri gitu. Betul. Wah, sekarang Mas Narko tahu ini dari mana idenya Pak Nur bisa buka restoran Jepang. Ternyata pengalaman lah yang membuat Pak Nur memilih masakan Jepang sebagai bisnisnya sekarang. Masakan Jepang tuh ya. Ini isinya ayam ya ini. Iya. Ayam udang, Morinotiba itu. telur uyah macam-macam ya masakan Iya, Jepang. betul. Wah, jadi tiap hari masakan kecil-kecil kayak gini dibikin terus ini tiap hari, Pak? Iya. Ini apa ya nggak jelimet ini pasti Bapak ini beli-beli di pasar atau di toko langsung goreng gitu toh. Enggak ngawur, enggak. Saya bikin sendiri semua itu. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Dari mentah? Iya. Dari bahan baku, dari olahan, dari daging filet atau dari udang segar. Tepung-tepungnya ini juga rajungan. Kita bikin sendiri bikin, semua. bikin sendiri semua. Iya, betul. Loh kok malah Bapak mau repot-repot bikin sendiri itu kenapa tuh, Pak? Kok malah? Ya kalau hanya sekedar beli di pasar nanti ada nugget apa sekali pasar kan banyak. Tapi kalau
udah bikin sendiri kan ada ciri khas tersendiri kan. Punya ciri khas, kualitasnya bisa dijaga gitu Pak. Iya betul. Nah, kalau benar bikin sendiri kayak apa coba Pak? Saya mau lihat, pengen bisa bikin kayak gini juga ya saya. Oh boleh. Di mana Pak? Ada di dapur? ruang produksi ya dapur. Wah, kalau gitu kita sana ya Pak ya. Boleh Pak ya? Ya, monggo. Rumah yang menjadi saksi perjuangan Pak Nur kini disulap menjadi dapur inti yang mengolah aneka menu dari semua restorannya yang ada di Bekasi ini. Emang Bapak itu dulu latar belakangnya itu kok bisa sampai ke Jakarta dulu? Bapak asal dari Saya dari Kebumen. dari Jawa Kebumen. Tengah. Nah, kok bisa nyampe Jakarta itu waktu itu? Jadi ceritanya gini, saya memang lahir dari keluarga petani. Tani. Keluarga petani yang hidup pas-pasan. Saya udah ditinggal ayah saya dari tahun 82. Pada saat itu saya baru kelas 2 semea. Oh. Dari kelas 2 sampai kelas 3 saya udah bisa mencari uang di sana. Cari uang sendiri buat biayai. Iya di kampung halaman saya. Dengan cara bercocok tanam, menanam timun, palawija, bikin bata merah, kita jual buat ongkos sekolah. Demi biar bisa bayar sekolah itu demi Pak. untuk sekolah. Impian awalnya untuk bekerja menjadi karyawan kantoran pupus sudah. Kerasnya ibu kota ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Akhirnya jalur untuk menjadi pengusaha lah yang dipilihnya. Nah setelah lepas sekolah tahun 84 saya merantau dengan harapan saya ingin jadi orang kantoran. Pegawai kantoran gitu. Dengan modal ijazah semea waktu itu saya udah bangga. Saya bakal jadi orang kantoran, keluar masuk lift, ruangan ber-AC. Wah, Tapi ternyata nyatanya jadi kuli bangunan. Loh, Iya. bukan jadi orang kantoran, Iya, malah jadi kuli bangunan. malah jadi orang yang bangun Iya, kantor. betul. Wah. Mas Narko kasih acungan jempol untuk semangat Pak Nur. Lihat saja sekarang, restorannya sudah bertebaran di mana-mana. Pengalamannya berpindah dari restoran satu ke restoran lainnya membuat Pak Nur di tahun 94 mendapatkan ide untuk membuat restoran sendiri, termasuk bumbu-bumbu masakannya. Sekarang tempat ini dijadikan tempat apa? Tempat ruang produksi. Oh, yang berarti masak-masaknya itu Buat bikin-bikin di masak-masak sini. buat bahan baku Yoko Bento. Oh, gitu. Aku diajari ya, Pak ya? Iya, Boleh silakan, masak ya? silakan. Iya. Untuk mendapatkan rasa masakan yang berbeda, Pak Nur pun membuat racikan bumbu sendiri loh, biar lebih sedap toh. Iya. Udah ada cangkangnya, Iya. udah ada kepala ini. Wah, ini kayaknya digoreng aja ya. Nah, ini kalau gini caranya ini semua ini dihalusin atau gimana itu, Pak? Iya, ini kan sudah pertama dikulitin dulu, karena supaya cangkang-cangkang itu tidak tidak ngeras ya, ngeras. Nah setelah udah dikulitin seperti ini, udah siap digiling. Oh, jadi Bapak ini bikin makanan-makanan Jepang itu tadi memang dari awal dari bahan-bahan mentah bener-bener ini dari toh? nol, Oh. dari bahan baku segar, Seger. dari segar. Memang harus kelihatan segernya gitu, Pak. Iya, Soalnya makanan itu kalau nggak seger nanti bau baunya itu. betul ya. Ya kita udah makanan segar tanpa bahan pengawet sama sekali. Jadi sekali bikin harus habis. Kita kan di frozen. Oh. Jadi setelah udah dibumbuin, di packing, terus di frozen dengan suhu minus 18 sampai 40 derajat Celcius. Oh, sampai nanti siap untuk dimasak gitu Iya. ya, Pak. Nah, kalau yang menu-menu Italia itu yang kayak apa itu, Pak? Ada spaghetti. Spaghetti. Wah, oh, ya wis itu yang spa itu tadi pesan satu sama yang Ada burger, ada hotdog, juga ada yang dok-dok itu, Pak. Itu bukan dari anjing tuh, Pak, itu, Pak. Bukan. Nah, itu. Sama minumnya yang spesial aja lah ya. blue sky aja, warna biru. Oh, ya wis manut lah itu yang blue-blue gitu lah. Bikinin ya, Mbak ya. Walah,
bingung ini Mas Narko sama pemikirannya Pak Nur. Kok iso ya menu Jepang digabung sama menu Italiano ini? Wah, piye tuh ini? Dari gerobak kecil sekarang malah sampai menu Jepang, sampai sekarang ini menu Amerika sama Italia, itu kenapa tuh Pak? Jadi memang itu pengembangan usaha. Dari dulu berawal saya dari pedagang kaki lima, gerobakan, fried chicken, terus berkembang jadi Japanese food restaurant atau masakan Jepang. Nah sekarang pengembangan lagi ke kafe. Oh, biar orang-orang bisa nongkrong-nongkrong gitu. Betul. Yang sekarang kan lagi ngetren anak-anak muda itu. Betul. Kan. Jadi sambil nongkrong bisa hotspotan untuk kalangan anak-anak muda. Wah, ini kalau menunya tambah banyak, terus cabangnya juga sudah banyak ini. Nah, cari karyawannya apa ya nggak susah itu Pak? Saya kebetulan ngambil karyawan tuh dari kampung. Dari kampung, dari Jawa. Dari kampung-kampung kayak saya gitu. Iya, betul. Kenapa itu Pak Kamal? Kalau karyawan sengaja datang dari kampung, itu benar-benar mau cari pekerjaan. Oh, Benar-benar ya. jadi mereka niat semangat bekerjanya semangatnya tinggi. ada. Lah kalau gitu Mas Narko bisa toh jadi karyawannya? Wah lah hitung-hitung kan bisa makan menu internasionalite itu loh. Gratis toh setiap hari. Sekalian belajar bikin usaha. Spertos ini Pak, jangan-jangan. Bukan. Hah? Bukan. Makanan saya. Tapi aman toh Pak diminum? Aman. Dijamin halal pokoknya. Oh iya enak ya Pak. Ternyata minuman orang Italia ini koyo ngene toh. Tak pikir ini kayak spiritus ini biru-biru. Nah, tapi rasanya ternyata yo mantep sih. Kesuksesan kini sudah diraih oleh Pak Nur. Namun jika menilik ke belakang, istri dan anak-anaknya lah yang membuat Pak Nur bisa berhasil seperti sekarang ini. Nah itu terus kalau saya pengen tahu Pak, yang sebenarnya membuat usaha ini sukses itu berkat siapa tuh Pak? Apakah berkat usaha sendiri atau? Semua ini saya berkat dukungan dari istri saya yang tercinta. Oh, dari ibu gitu toh? Iya, betul. Loh, dukungannya seperti apa itu Pak? Ya, jadi setiap kita mau punya gagasan apapun, kita harus didampingin sama istri. Dan istri juga harus mendukung. Karena setiap kita usaha atau setiap siapapun mau usaha atau mau bekerja tanpa didukung sama seorang istri tercinta, itu biasanya nggak bakalan berjalan. Karena memang istri itu sama saja faktor pendorong untuk seorang suami. Jadi kalau istri nggak mendukung malah usahanya bisa jadi Bisa hancur. berantakan, hancur biasanya. Dalam mendidik anak-anak, Pak Nur pun punya cara sendiri. Bagas dan Eka yang kini juga sudah beranjak dewasa mulai diajarkan bisnis bapaknya. Mereka juga diwajibkan untuk bekerja dulu sebagai karyawan di perusahaan orang lain supaya bisa menimba ilmu dulu toh. Terus ini Pak, saya kan kagum nih lihat Bapak dari gerobak kecil bisa sampai punya restoran sebanyak ini. Ini sebenarnya kunci suksesnya apa toh Pak? Kunci suksesnya adalah tafakur. Tafakur. Oh, tafakur itu artinya kita harus bertekun pada yang di atas gitu maksudnya. Tafakur itu singkatan. Oh, singkatan. Iya. Singkatan apa tuh Pak? Pertama T. T itu apa Pak? T itu tekad. Oh, tekad. Iya. Jadi kita harus punya tekad untuk bikin usaha, Iya, misalnya gitu. tekad, iya. Oh, terus A-nya? Terus A. A itu aksi. Oh, jadi nggak cuma Aksi. tekad aja, Iya, kita harus punya aksi. Action, harus ada action. Oh, action Iya. kayak Terus F itu fokus. Oh, fokus. Fokus. Jadi setiap kita mengerjakan sesuatu, kita fokus. Fokus pada suatu titik. Suatu titik titik. apa yang harus kita kerjakan. Oh ya itu ya. Iya. Saya kalau melihat duit itu pasti fokus. Pak. Iya. Nah, A-nya yang A. satunya? Analisa. Anaknya Lisa kenapa Pak? Jadi analisa, kita harus bisa menganalisa yang harus kita kerjakan. Oh, analisa itu Analisa. apa istilahnya mengkoreksi gitu. Betul, apa? betul ya, analisa. Terus K. K itu K itu kreatif. punya Kreatif. daya Jadi mungkin hari ini kita harus bisa membuat menu apa, Oh, besok menu apa. berkreasi terus Iya, gitu. harus punya kreasi, kreatif. U-nya apa Pak? U-nya? U-nya ulet. Ulet tuh rajin lah maksudnya. Ulet tuh rajin lah, rajin. Jadi ulet. Tidak Kuku pernah putus tekun. asa. Iya, Tekun. tidak putus asa. Ya. Terakhir tafakur itu R. R itu religi. 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 Jadi kita harus Ya kita harus bisa membangun agama, membangun keimanan. keimanan kita. Walaupun apa
bisnis sudah sukses jangan lupa sama yang di atas. Betul sekali. Ya. Oh, jadi kunci suksesnya tafakur itu, Tafakur, Pak. iya. Ah, jadi kan usahanya jadi bisa lebih sukses lagi, membuat hidup kita jadi lebih indah ya. Iya.